Karena memang pusat dari bootcampnya dikuasai oleh Maluku. Mereka bisa melakukan looting dengan cukup nyaman. Bahkan Banteng harus terpisah-pisah juga pemain-pemain mereka. Memang sudah memiliki fast level 3. Namun kalau kita lihat belum terlalu siap untuk melakukan fight karena cukup jauh jaraknya antara satu dan juga pemain Banten yang lainnya. Betul, dan ini sepertinya akan ada retreat position yang coba dibangun oleh Banten karena mereka udah nggak mungkin lagi melakukan fight secara komit dengan Maluku. Mengingat Maluku udah di bagian tengah dan bahkan terus melemparkan utility di tempat lain. Di sebuah campo juga ada Jawa Tengah berhadapan dengan Riau, di mana Riau move as a unit. Satu player dari Jawa Tengah dipulangkan ke lobby, menyisakan 3 melawan 3 untuk keduanya. Geger gede nampaknya terjadi di area ini. Bahkan tadi seorang bintang melemparkan granat menuju ke arah pemain-pemain Riau. Riau butuh poin karena mereka saat ini tertahan di posisi paling bawah, posisi 16 pastinya. Riau ingin lebih atas lagi dari klasemen sementara, namun mereka harus melewati Jateng. Lemparan granat selanjutnya membuat Arya tadi ada damage yang masuk ke dirinya, masih bisa menghindari granat juga. Betul, dan ini adalah Camp Bravo, berarti ada di bagian kanan dari bagian map. Dan lihat keduanya melakukan stalemate, mereka tidak terlalu masuk ke dalam zona. Dan di tempat lain lagi dan lagi Banten ter-take down 1 demi 1 dan bahkan hanya menyisakan kali ini 1 player aktif. Bootcamp berarti sangat berdarah, Sanskoy. Wow, bootcamp berdarah terjadi bahkan di PON 20 Papua 2021. Namun kita masih terus fokus ke arah pemain-pemain dari Jateng yang berhadapan dengan Riau. Jateng saat ini masih berada di posisi ke-8. Ini sebuah hal yang tidak terlalu baik karena keduanya membutuhkan poin tentunya. Mengingat zona juga menuju ke arah bagian kiri dan terlalu lama berada di Camp Bravo, tentu membuat mereka akan terlambat masuk dalam zona dan tentunya terlambat mendapatkan tempat yang enak untuk dimainkan. Betul, namun kita masih terus melihat Juan dengan KBZ-nya terus melakukan TPP juga menuju ke arah Syarif. Sebenarnya berada di depan dari Juan, namun dari Arya juga memantau ke arah Syarif, berada di angle yang bisa ditembak sebenarnya oleh pemain-pemain dari Riau. Namun kita berpindah kembali, ini dia satu pemain terakhir, harapan terakhir dari Banten, yaitu Akbari. Banten membuka game kedua dengan cukup baik, berada di peringkat kedua. Kali ini tren negatif sedang terjadi kepada tim mereka. Namun kita kembali lagi ke arah Camp Bravo. Kedua tim ini sudah mulai agresif dalam movementnya. Mereka berdua sadar kalau mereka tidak boleh terlalu lama, either fight dikomitkan atau melakukan repositioning ke arah kompon-kompon di sekitarnya. Karena bagaimanapun secara loot mereka belum sempurna. Helmet, vest, tas, kemudian juga utility, terutama healing pro mereka belum punya saat ini, Sanskoy. Betul, karena memang dalam PUBG Mobile kita mengenal ada fight yang harus dimenangkan, ada fight yang harus ditinggalkan. Dan fight yang dialami oleh Jateng dan juga Riau itu adalah fight yang sebenarnya harus ditinggalkan secepat mungkin atau harus dimenangkan secepat mungkin. Harus ada pemilihan yang terjadi, komit dilakukan oleh kedua tim tersebut. Namun dari sisi lain ternyata spray juga dilakukan kali ini. Satu pemain dari Kalbar langsung tersungkur ke arah tanah. Sangat disayangkan 2 knockdown berhasil didapatkan oleh Kalimantan Barat. Namun Papua move as a unit tidak mudah untuk dipatahkan dan justru revive bisa dilakukan. Dari Kalimantan Barat kembali datang, namun terlalu lambat sepertinya, justru dibalaskan yang kedua untuk Papua. Dan ini justru menjadi sebuah situasi yang tidak baik untuk Kalimantan Barat karena backup berikutnya ada di bagian open field. Dan lagi-lagi Papua akan kuat dengan 4 player, Sanskoy. Papua berisikan 3 pemain profesional, datang dari 1 pemain bonafide dan 2 lagi dari Maruzama. Dan juga kalau kita lihat tadi saat mereka di interview, mereka sudah pernah ngetim. Berarti chemistry dari mereka sangat kuat, lebih kuat daripada Camp Bravo. Apa? Kan chemistry. Iya. Kenapa nggak Camp Charlie? Oh ya bisa juga. Namun terbakar di area ini, panas. Satu pemain Gilang dibakar oleh Roland. Cahyo menjadi harapan terakhir dari Kalimantan Barat. Namun dari Watchtower tersebut, senjata yang dia miliki menurut gua akan cukup sulit untuk take down ke arah player-player Papua. Sementara waktu di tempat lain, Jambi Farhan cukup low HP, tembakan dari bagian depan. Maluku Utara tidak berhenti memberikan agresivitas di gameplay kita hari ini. 1, 2, bahkan player dari Jambi berhasil dipulangkan. Dan kali ini komit push mereka udah mulai dibangun. Jambi udah mulai terdesak dari atas, bawah, kanan, kiri, bahkan komponen juga udah mulai dikelilingi. Pijar di sini dengan UMP masih berdansa di bagian luar mencari di mana pergerakan dari Jambi. Terdeteksi di sana, ternyata bait movement, tembakan dari tempat lain. The last man standing, Yudi di sana dikejar dengan 4 player dari Maluku Utara yang sudah sangat beringas maju ke arah bagian depan. Dan itu dia ending dari Jambi, pulang ke lobby di peringkat ke-16. Jambi harus merasakan match yang cukup berdarah-darah lagi karena mereka saat ini masih bertahan di posisi 15. Namun dari sisi lain Cahyo akan coba dicari oleh seorang Roland. Cahyo, pemain yang sempat dipanci oleh seorang Eksa dan dipulangkan, kena panci, kena granat. Cahyo sangat sayang sekali. Tim langsung dipulangkan Sansui di bagian awal. Ini menandakan memang Sanhok
yang ukuran mapnya kecil, memaksa ke arah bagian Alpha dan Charlie. Player-player dari camp atau dari Pulau Bravo cepat untuk melakukan rotasi dan bertemu satu sama lain. Betul sekali, namun kita berpindah lagi ke arah Papua yang tadi kalau kita lihat di match yang ketiga sempat mendapatkan 2 WC, dan ini dia statistik antara Papua dan juga Papua Barat. Dua tim tuan rumah yang datang langsung ke Grand Final ternyata menantang Grand Final, menantang tim-tim lain yang susah payah melewati kualifikasi dengan sangat luar biasa. Betul, dan bahkan mereka cukup mendominasi dari average ranking, dari average damage juga. Dan ini ada di sekitaran Quarry. Mereka butuh bergerak, jadi entry dari bagian kanan lagi dan lagi semakin ramai, Sanskoy. Bahkan di match pertama sempat terjadi derby Papua melawan Papua Barat yang dimenangkan oleh Papua waktu itu. Betul sekali, kala itu ya. Dan ini dia, Papua mulai bergerak di mana Roland luar biasa sekali. 3 dari 4 kill didapatkan olehnya. Dan kalau kita berpindah sedikit ke sekitaran Ruins, lihat sudah ada Papua Barat, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Utara yang sudah mulai menjaga checkpoint sekaligus choke point berupa jembatan di sana. Betul sekali, kita juga melihat ini dia Kalimantan Utara atau Kaltara. Alan bersama dengan Sultan dan juga Geovan, Kelvin juga bergerak bersama-sama. Mungkin akan segera disambut peluru-peluru panas oleh Waro dan juga pemain-pemain sulut yang lain, karena terlihat terspot kali ini posisi dari pemain-pemain Kaltara. Mereka harus kocar-kacir keadaannya. Geovan ter-takedown karena memang Waro menyambut dengan peluru-peluru panasnya. Ini akan cukup sulit tentunya karena di bagian depan udah open field banget. Natural obstacle hanya berupa bebatuan, ditambah jikalau para pemain Papua Barat dari bagian Ruins juga bergerak, akan menjadi sebuah berita buruk untuk Kalimantan Utara. Bahkan lihat dari Sulawesi Utara tidak menurunkan temponya, mengirimkan 2 player ke arah bagian depan. Kaltara semakin terdesak dengan 1 player yang berhasil di revive, namun cukup low HP. Di momen yang bersamaan Kaltara juga tidak kehilangan akal, tetap memberikan pressure ke arah bagian bawah. Dan ini dia defensive line dari Sulawesi Utara, ramai peluru ditembakkan ke arah bagian atas, dan lagi-lagi ter-takedown 1 player Kelvin di bagian atas sana. Masih mencari seorang Sultan dan juga pemain Kaltara yang tersisa. Alan juga akan coba diburu oleh seorang Vincent, datang dengan baginya menuju ke arah pemain-pemain dari Kaltara. Kocar-kacir defensif mereka datang kali ini dengan M4, 40 peluru disiapkan, namun granat terlebih dahulu untuk membuka fight ini. Granat akan coba dilemparkan, sudah dilemparkan menuju ke arah depan, meledak di sana namun tidak dekat dengan siapapun. Ini sebuah disiplin play yang dibangun oleh Sulawesi Utara. Utility menjadi salah satu tonggak utama untuk menembus pertahanan dari lawan. Kelvin masih low HP. Alan di sana berusaha untuk melakukan pullback terlebih dahulu karena memang sudah sangat berbahaya. Dan kalau gue lihat Sulawesi Utara momentumnya sudah hilang dan melakukan regroup kembali lagi dan lagi. Disiplin permainan yang luar biasa dari Sulawesi Utara. Kaltara, provinsi termuda di Indonesia, kali ini masih terus akan berjibaku dengan Sulawesi Utara. Duel utara antara Sulawesi dan juga Kalimantan masih terjadi di area ini. M4 tadi digunakan oleh seorang Sultan namun belum berhasil kali 4-nya. Ya, betul sekali, jaraknya udah cukup jauh tentunya. Ini akan menjadi calm before the storm lagi. Zona kedua nanti mungkin akan menjadi penentu akankah fight ini berlanjut atau tidak. Namun secara vehicle gue lihat mungkin dari Sulawesi Utara lebih unggul. Mereka punya bagi. Dari Kaltara gue lihat semuanya movement by foot, oleh karenanya tidak ada vehicle sama sekali. Dan zona sepertinya masih memberikan kemudahan atau kelowongan untuk keduanya tidak melanjutkan fight commit antara Sulawesi Utara dan juga Kalimantan Utara. Ya, Kalimantan Utara kita melihat kali ini seorang Giovanni Pradita Winedar sedang bergerak. Dia dengan kaki saja, tidak mencari kendaraan. Nampaknya di depannya ada satu motor yang bisa dimanfaatkan sebenarnya dan akan dimanfaatkan nampaknya. Ya, betul banget, satu vehicle yang mungkin memang as a movement ini tentu menambah pergerakan dari Kaltara. Namun tentu bukan pilihan vehicle yang paling proper, karena kembali lagi bagi menjadi salah satu hal yang diinginkan oleh setiap tim. Dan kalau kita lihat zona kedua cukup jahat bahkan untuk di zona kedua, karena hanya membelah Pulau Alpha dan Charlie. Justru pulau terbesar yang ada di Sunhawk, Pulau Bravo, tidak masuk secara besar di zona kedua. Dan kita melihat Pulau Bravo juga menjadi pulau yang paling banyak didiami oleh player-player yang sedang bermain. Banyak sekali yang turun di area Pulau Bravo. Ternyata mereka harus menyeberang kali ini bersama-sama dan mungkin akan bertemu saat mereka sama-sama sedang melakukan rotasi. Dan berbicara pertemuan, Bali sudah mulai menuju ke arah bagian utara dari Ruins yang memang sedianya dimiliki oleh Papua Barat. Dan kali ini dengan banyaknya kompon sudah diisi, berarti holding position, defending sudah mulai dibuat. Maluku pun sudah mulai menyeberang. Namun hati-hati, ada Kepulauan Bangka Belitung yang tetap stabil dan juga disiplin menjaga di kompon-kompon yang ada di bagian tersebut. Ya, Kepulauan Bangka Belitung nampaknya sudah membagi vision ke 4 arah yang berbeda, sudah membagi 4 compound, diisi 1 player mereka juga.
akan menyambut kedatangan dari Juan dan juga pemain-pemain Maluku. Namun awareness juga dibangun oleh seorang Juan melakukan cek dulu ke arah compound ini. Siapa tahu ada tim lain, dan memang ada tim lain. Shen sepertinya udah memberikan informasi kalau teman-temannya akan kedatangan tamu yang tentunya tidak diundang, uninvited guest kali ini. Keduanya disiplin, keduanya punya awareness yang tinggi, keduanya tahu masih ada zona yang mendukung mereka untuk tidak perlu terlalu agresif, dan stalemate lagi dan lagi. Klasik TPP terjadi, namun dari Maluku mulai maju ke arah bagian depan. Hati-hati, 3 mungkin, 2, 1, belum ada tembakan, dan ini dia happy birthday dalam beberapa waktu ke depan. Rizky ternyata dia maju ke arah bagian depan, cukup low HP, ditembakin 1. Ini yang berbahaya, terlalu lama melakukan sebuah setup. Happy birthday justru bisa dibalikan karena movement dari Maluku bersamaan, namun 2 udah tertumbang, 3 bahkan the last man standing dari KPP mulai maju ke arah bagian depan. 3 melawan 1, masuk dalam sebuah compound, dicari dalam sebuah bilik, harus beberapa tembakan, dan di situ dia rata. Maluku dipulangkan ke lobby oleh Kepulauan Bangka Belitung. Happy birthday yang sukses dilakukan oleh KBB di match keempat kita di hari ini. Maluku, tim yang sebenarnya bermain cukup baik di hari ini, mereka harus merasakan tusun di match yang keempat, pulang dengan cepat, memang membawa 4 elimination point. Namun apakah itu cukup untuk membuat Maluku tetap berada di peringkat atas klasemen sementara? Oh my god, tadi benar-benar sebuah setup yang gua kira di awal udah bisa dipatahkan oleh Maluku karena mereka move-nya bersamaan. 1 ter-take down, namun ternyata dari KBB juga mendapatkan off angle dari Maluku. Oleh karena banyak tembakan masuk dalam compound tersebut, Sanskui. Dan kita berpindah ke arah tim yang mendapatkan winner chicken dinner di Miramar, Papua Barat. Sangat kuat setup mereka bangun tadi, dan kembali kali ini setup juga sudah dilakukan di area ruins. Cukup jarang kita melihat setup semacam ini di satu titik saja di ruinsnya. Biasanya kita melihat ruins di awal-awal dan segera ditinggalkan oleh tim-tim yang turun di ruins, namun ternyata tidak untuk Papua Barat. Sekarang lagi kita mungkin bahas dari zona yang cukup condong juga menuju ke arah sekitaran ruins, dan kalau kita berbicara ruins tentu jembatan juga ada di sana. Papua Barat holding position. Jakarta kali ini berusaha menyeberang. Jason di sana terkena takedown dari Sulawesi Utara. Bagas akan coba menyelamatkan seorang Jason. Ada sebuah tapping-tapping yang dilakukan dengan KBU seorang Waro, namun belum berhasil. Bahkan dia juga masih bisa dikatakan mengira seorang Bagus berada di smoke-nya. Ternyata tidak, Bagus sudah sedang melakukan revive. Betul, dan ini zona ketiga udah mulai condong ke arah bagian Pulau Charlie. Ini menandakan seluruh entry point kecuali utara akan ramai, karena utara hanya dimiliki oleh Jakarta tentunya. Ya, dan kita melihat kali ini yang coba menjadi penantang untuk DKI Jakarta adalah Sulut. Ini adalah derby papan atas sementara waktu, karena DKI Jakarta dan juga Sulut masuk ke dalam top 6 sementara waktu. Ya, betul sekali. Dan pick off akan mulai dilakukan ke seluruh tim yang udah ada di dalam zona. Sebagaimana yang gue katakan, tidak akan terlalu agresif. Namun Bali terpantau di sana oleh Bagus, masih melakukan pengamatan. Skop kali 6-nya ditingkatkan lagi kali 4. Sepertinya kali ini tembakan akan dilakukankah? Ternyata hanya pick off, memberikan informasi ke teman-temannya ada lawan nih di bagian kiri. Masih dipantau. Wahyu di sana, akankah ditembakkan? Masih dicari, dan ternyata cukup sabar kali ini seorang Bagus. Dan ini dia akhirnya spray juga dilakukan mencari seorang Wahyu. Hanya 1-2 hit saja yang masuk. Sayang sekali hilang momentum untuk DKI Jakarta. Betul sekali, namun setidaknya kesabaran tadi akhirnya memberikan damage yang cukup besar. Namun Bali pun akan meningkatkan awarenessnya bahwa jembatan sudah tidak aman. Ya. Dan harus ada tempat tersebut. Sementara tempat lain, Jawa Tengah mendapatkan 1 knockdown ke arah tim Bengkulu, dan bahkan langsung dipulangkan ke lobby. Betul, langsung ada knock in yang terjadi dari arah lain, dari area. Belum selesai ternyata, walaupun ada 1 penculikan yang berhasil dilakukan oleh pemain-pemain dari Jateng tadi. Rio nampaknya tadi kalau tidak salah. Kembali mereka akan bergerak. Jateng di sebelah kanan, Bengkulu juga bergerak bersama-sama, namun mereka berada di sebelah kiri. Ya, betul banget. Mereka akan masuk dari bagian tenggara map, sepertinya kanan bawah akan menjadi entry point mereka. Dari bagian minimap tidak ada tim yang cukup dekat, oleh karena zona ketiga mungkin masih bisa untuk dimasuki oleh Jawa Tengah. Karena yang menjadi PR di Sanhok atau map 4x4 adalah zona keempat. Reduksi terbesarnya ada di sana, dan di titik itulah seluruh player harus berpikir cepat ke arah manakah mereka akan datang dan bertahan. Ya, betul sekali. Map 4x4, circle-nya di circle keempat. Siapa cepat dia yang dapat. Mantap. Mantap Sanskoy, tetap bisa ya dapat celahnya. Tapi berbicara celah nih Sans, Maluku Utara lihat spread out-nya. 1 Syahrul menunggu di sini, 3 lainnya udah masuk dalam zona. Kembali kita melihat Syahrul, pemainnya dari tadi dikatakan oleh Eldoge melakukan tapping-tapping ke arah depan. Kali ini nampaknya berganti dengan M4 spray juga dilakukan, namun belum berhasil. Nampaknya tadi single kalau nggak salah, kalau kita lihat dari Syahrul, karena tidak melakukan spray juga. Dari sisi lain Syahrul masih terus melakukan proning terus
terlebih dahulu. Sudah ketahuan di mana posisinya dan Kelvin akan coba datang kali ini. Spray juga kembali dilakukan, namun Juan ternyata mendapatkan seorang Syahrul, namun Arya juga tertakedown di bawah. Satu hal yang sangat fatal tadi gue lihat dari Syahrul adalah vektornya diganti ke burst. Oh ya, burst ya. Tidak di full autokan, dan itu justru menutup sebuah momentum dan justru bisa dimanfaatkan oleh Riau. Kali ini Maluku Utara hanya menyisakan 3 player, sementara Riau walaupun sudah cukup bincang tapi setidaknya udah mulai dekat ke dalam zona juga. Ya betul sekali. Dari sisi lain ini dia Maluku Utara masih terus berjibaku di titik ini, memantau pemain-pemain dari Riau yang nampaknya Riau tidak ingin mereka pulang dengan cepat di match ini, karena memang Riau posisinya tidak terlalu baik, bahkan cukup buruk di klasemen sementara, berada di posisi ke-16. Betul, tapi kali ini Riau pun akan cukup limpungan karena zona udah mulai mendorong mereka. Arya, Kevin pun juga ada satu orang lain yaitu Juan dari Riau. KBB juga berusaha untuk masuk, namun entry pointnya benar-benar dijaga oleh Maluku Utara. Menurut gue Maluku Utara salah satu tim yang spesialisnya memang untuk defensive gatekeep, dan ini akan menyulitkan banyak tim yang telat untuk masuk dalam zona. Betul, dari sisi lain ini dia Pijar masih memantau juga. Juan bersama dengan pemain-pemain Riau akan datang ke arah defensif dari Maluku Utara, sembari Maluku Utara juga perlahan namun pasti masuk ke dalam circle-nya. Tapi perhatikan Sanskui, Papua Barat tidak bergerak 4 circle Sanskui. Wow, 4 circle. Kita hitung sampai circle keberapa Papua Barat akan berada di area Ruins, akan terus berada di candinya, dan kembali kita berpindah ke arah Maluku Utara. Angga berlari saja menyelamatkan seorang Aiman yang sedang tersungkur kali ini, meminta bala bantuan, namun Johannes juga memberikan pressure ke arah pertahanan dari seorang Angga dan juga Aiman. Tapi ini bagus banget dari Bali pun. Utara dari Ruins benar-benar mereka kuasai dan bisa untuk melakukan gatekeep karena lawan-lawan dari tempat lain. Sulawesi Utara mendapatkan satu player dari Kalimantan Selatan, sementara Jakarta harus memaksakan diri mereka untuk turun dari bagian jembatan karena memang sudah tidak aman, dan bahkan tembakan demi tembakan dari Bali terus memberikan pressure atau tekanan ke arah tim DKI Jakarta. Setelah tadi melawan Sulawesi Utara, kali ini Bali yang menjadi penantang untuk DKI Jakarta, dan satu pemain Jason harus tertakedown di sana. Exa akan coba dicari juga oleh seorang Wahyu, namun belum ada angle shoot yang free ke arah pemain-pemain dari DKI Jakarta. Satu pemain mereka menjadi orang dalam di area bawah, namun ada balasan dari seorang Exa ke arah Wahyu. Wahyu pun tersungkur dan membuka defensif dari pemain-pemain Bali. Itu balasan yang sangat tajam dari Exa tadi, memberikan sebuah knockdown, dan Wahyu sepertinya akan langsung di-revive oleh kawan-kawan dari Bali tentunya. Ini juga momentum bagi Bagus untuk bisa menyeberang ke arah bagian depan, karena yang paling penting untuk DKI Jakarta sekarang adalah touchdown di ujung jembatan dan bisa mendekat ke arah Pulau Charlie. Kembali kita melihat rembet kali ini dari Sulawesi Utara, memantau dengan kali tiganya. M4 digunakan, 40 peluru sudah disiapkan, mencari pergerakan dari seorang Exa. Memang sudah terlihat Exa akan segera bergerak dan tinggal menunggu waktu untuk DKI Jakarta. Pemain-pemainnya akan coba berenang kali ini. Dan lihat dari Kepulauan Bangka Belitung, ini akan cukup sulit. Mereka bisa untuk take down ke arah bagian Riau, namun tembakan dari Bali juga cukup on point ke arah bagian dari KBB. Dan tatkala mereka menyeberang, kalaupun tidak langsung mati tenggelam, tapi mereka juga terlambatkan dengan melakukan jalan ke arah jalur air. Kita akan lihat bagaimana nanti nasibnya, karena masih terus di tapping, masih terus di spray juga oleh tim Bali. Sementara di tempat lain Jawa Tengah lagi dan lagi berhadapan dengan Bengkulu. Hakim ter-take down di sana. Bintang nampaknya tadi mendapatkan seorang Hakim, dan Riau, apa yang terjadi? Harus dipulangkan dengan cepat kali ini. Riau berada di posisi 16 sementara waktu, dan mereka harusnya masih berada di area tersebut. Harus segera bangkit kali ini pemain-pemain dari Riau. Yap, dan Bagus sudah mulai touchdown dalam zona. Mereka akan menghadapi dari Bali itu sendiri. Ada Nate, di Cook, Matang, high toss ke arah bagian depan. Akankah connect ke arah bagian dari Bali? Ternyata pergerakan Darwin juga cukup baik untuk langsung menuju ke arah bagian kanan. Jakarta di belakang mereka juga masih ada yang mengintai dari Kalimantan Selatan. Akan coba dipantau nampaknya oleh pemain-pemain Kalimantan Selatan, namun Exa Bagus juga sudah bergerak kali ini. Ada satu yang melakukan flagging juga di sana, namun Kalsel mendapatkan satu pemain dari DKI Jakarta. Kalau kita lihat, yap, Jason tadi ter-take down lagi. Ini bukan game yang terlalu baik untuk Jason karena beberapa kali ter-take down, walaupun gameplay dari teman-teman DKI Jakarta tetap on point itu melakukan revive ke arah Jason juga. Dan lihat dari bagian belakang, sepertinya Jason akan cukup sulit kali ini karena memang berjauhan dengan teman-temannya. Syahid masih bertahan di bagian sana, akankah bisa untuk maju? Sementara KBB satu lagi ter-take down oleh zona. Hakim lagi-lagi ter-take down oleh tim Jawa Tengah. Dan orangnya sama yang melakukan take down ke arah Hakim, yaitu Bintang kali ini. Jason pun langsung dipulangkan, dan kan di sisi lain ternyata Bengkulu pulang ke arah lobby. Yap, betul sekali. Bali kali ini akan coba untuk maju ke arah bagian DKI Jakarta. Bertukar sekarang posisinya. Dari DKI Jakarta akan dipush oleh Bali. Sementara Kalimantan Selatan juga harus mulai bergerak karena Blue Zone udah mulai mendorong di bagian jembatan. Namun
yang menjadi penjaganya adalah Eksa, yang kali ini mencoba untuk maju ke arah bagian depan, ternyata masih tidak bisa, harus bertahan di bagian tersebut. Dari sisi lain, Papua akan coba bergerak. Kaltara juga ada di titik ini. Dan kembali kita melihat kali ini Kaltara split 2-2 ternyata. Yap, dan di zona kelima ini sepertinya Papua Barat udah harus bergerak dari bagian ruins, mengingat tadi menuju ke arah bagian jembatan. Namun lihat dari Sulut, lagi dan lagi agresif, dan bahkan Kalimantan Selatan ter-take down satu player yang dipulangkan ke lobby. Kembali kita melihat kali ini Kaltara, Alan dan juga yang lainnya. Salman pun harus tersungkur karena ada Vincent dari sisi atas. High ground yang dimiliki oleh seorang Vincent bisa dijaga. Ariel juga berada dalam compound. Jateng masih akan coba menantang tim-tim lain, dan mereka berada di area garis dari circle selanjutnya. Akan segera menutup kali ini, membentuk circle yang ke-6. Kita belum tahu menuju ke arah mana, namun fight juga pecah. Papua harus berhadapan dengan Papua Barat, namun mereka juga harus berhadapan dengan Kalimantan Utara. Yap, betul sekali. Kali ini yang benar-benar diuntungkan adalah Sulawesi Utara. Lihat di zona ke-6 kali ini seluruh compound menjadi milik Sulawesi Utara. Namun fight tetap pecah di tempat lain, dan itu dia derby Papua terjadi dari Papua Barat melawan Papua. Datang juga Sulawesi Utara dari tim Papua sebenarnya cukup kelimpungan, namun Papua Barat pun tidak, dalam waktu yang terlalu enak juga. Revive harus cepat dilakukan, sementara zona kurang dari 20 detik lagi akan mendorong ke arah zona ke-7. Dan kita melihat kali ini Ferry melakukan tembakan-tembakan. Papua Barat yang sedari tadi nyaman berada di area ruins, mereka dipaksa untuk keluar. Namun Papua pemuncak klasemen sementara pulang ke arah lobby di posisi ke-8. Dari sisi lain kali ini Eksa akan coba diburu oleh dua pemain dari Bali, akan coba disambut, namun Eksa dengan tenang sedang melakukan healing terlebih dahulu dan tertegun karena ada double pick yang dilakukan. Ada backup yang dilakukan sebenarnya oleh pemain-pemain DKI, namun tidak terlalu on point. Backup yang dibangun oleh Bagus dan juga Bagas, namun Bagus harus tersungkur kembali karena ada seorang Andika. Tapi hati-hati, di bagian bawah ada Kalimantan Selatan. Kalau Kalimantan touchdown mungkin bisa menembaki ke arah bagian Bali, dan itu dia touchdown di bagian bawah. Syahid terdeteksi justru ter-take down. Satu player terakhir dari Jakarta berusaha untuk bertahan, dan akhirnya rata dipulangkan ke lobby oleh Bali di peringkat ke-4. Bali, tim yang luar biasa di Prapon, kembali menunjukkan keagresifitasannya di grand final kali ini. Match yang ke-4, Papua Barat masih berada di sana. Sulut kembali tertegun satu pemainnya, Waro tadi terkena oleh Fajar. Yap, dan ini dia top 3 Sulawesi Utara, Bali, dan juga Papua Barat. Lihat pergerakan dari Papua Barat cukup komit ke arah bagian depan, namun Bali tetap menembaki ke arah bagian dari Papua Barat. Namun ini dia balasan dilakukan, namun Alif justru ter-take down oleh Sulawesi Utara. Terlalu open, menyulitkan pergerakan dari Papua Barat. Bisa ke touchdown ke arah bagian depan. Satu berhasil untuk touchdown, namun belum terlalu aman. Arif di dalam sana mencoba untuk melakukan tembakan, kan ternyata tidak. Dan Justin di sini berbahaya karena punya M249 dengan extended clip, dan bahkan ada Molly yang berhasil untuk men-knockdownkan lagi player dari Sulawesi Utara. Betul sekali, namun dari sisi lain Papua Barat kali ini masih terus berjibaku. Mereka akan sedikit demi sedikit masuk ke dalam circle-nya. Vincent sudah ter-take down, dan ini membuka celah untuk bisa di revive. Kalau kita lihat dari pemain-pemain Sulut, karena Rembet sudah datang juga. Namun harus berhati-hati, Papua Barat bisa saja datang ke batu tersebut. Ini berbahaya banget sih. Dari Sulawesi Utara tiba-tiba justru berada dalam pinch situation atau sandwich situation, di mana Papua Barat masih full dengan 4 orang. Sulawesi Utara akan cukup kelimpungan. Bali dengan 3 orang, dan lihat Papua Barat dengan agresivitasnya akan coba dibangun karena memang menang secara kuantitas. Ada prefire ke arah bagian depan, ada sebuah net tadi terdengar, ternyata smoke untuk menutup vision dan masuk ke kompon utama. Kali ini Papua Barat sudah menguasai zona. Papua Barat masih mendapatkan momentumnya setelah tadi di match yang kedua mereka mendapatkan WWCD. Mungkin mereka akan mengulanginya lagi, namun Sulut juga berulang kali berada di lead game namun belum berhasil mendapatkan WWCD. Pasti Sulut juga akan mengupayakan WWCD yang pertama untuk mereka. Papua Barat satu pemainnya tersungkur, ini membuka defensif dari Papua Barat sedikit pincang di area ini, namun revive akan segera dibangun. Bali benar-benar lagi dalam tempo on fire setelah menguasai bagian utara dari ruins. Lihat pergerakan mereka kali ini mempunyai broken wall, mempunyai compound. Ke arah manakah zona ke-8 berlabuh? Namun Nate dari Papua Barat, Justin men-knockdownkan satu player dari Sulawesi Utara, dan zonanya ternyata tidak menguntungkan siapapun. Menuju ke arah bagian tengah, Sulawesi Utara rata oleh Papua Barat kali ini. Tersisa 4 melawan 3. 4 dari Papua Barat dan juga 3 dari Bali akan coba dicari. Ini adalah momentum untuk Papua Barat segera bergerak, namun mereka akan coba terkena blue zone kalau kita lihat, karena mereka ngumpul di satu kompon saja. Ini berbahaya banget, bahkan ada split dari seorang Johannes. Kalau Papua Barat tidak aware, ini akan ada tembakan dari bagian kiri mereka tatkala mereka mencoba untuk menyeberang. Dan lihat, smoke udah dikeluarkan, awareness yang cukup baik dari Papua Barat untuk menutup vision dari Bali. Namun Bali pun tidak kehilangan akal, mereka mencoba untuk mengelilingi pergerakan dari Papua Barat, tapi Papua
Papua Barat masih menang secara kuantas. Dan itu dia penyeberangan coba untuk dilakukan. Johannes tidak punya vision, tidak ada tembakan, dan langsung merangsek masuk ke dalam komponen dimiliki oleh Bali, masuk ke dalam zona kali ini untuk Papua Barat. Dan bahkan knockdown ke satu, terjadi trade juga, namun masih 3 melawan 2 kali ini. Dicari satu player dari Bali di balik sebuah broken wall, masih berdansa di sana Alif dengan UMP-nya. Belum ada sebuah backup fire juga karena memang broken wall-nya cukup tinggi, namun satu juga sudah ter-takedown dan the last man standing. Dan akhirnya winner chicken dinner untuk Papua Barat. Jangan melamun, jangan melongo, ampun Bang Jago. Papua Barat datang dari Manokwari, 4 pemain dari satu tim yang sama kali ini, tim